Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wa usalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shayyiban nafi'an. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-iman bid'un wa sittun syu'bah wa 'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul 'ada al-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman itu memiliki 60 lebih cabang daripada keimanan. Dan keimanan yang tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan serendah-rendahnya dari cabang keimanan, kata Nabi SAW, imatatul ada di thariq, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu juga termasuk daripada cabang keimanan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan telah maklum bahwa keimanan itu ada pada ucapan, ada pada anggota tubuh, dan juga ada keyakinan di dalam hati. Dan iman juga telah dimaklumi bahwa keimanan itu bisa naik dan juga bisa turun. Naik dengan ketaatan yang kita lakukan dan turun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Dan ini diantara bentuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan juga bisa turun. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ imannya sedang turun. Dan ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan, maka di situ imannya sedang naik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwa keimanan yang tinggi atau cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ucapan inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, memberikan kita rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Dan kalimat ini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kalimat yang menjadi pembeda antara seseorang dan seorang muslim dan juga seorang kafir. Dibedakan dengan kalimat ini. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat syahadatain, maka dia adalah seorang muslim. Dan ini menjadi pembeda. Dan kalimat ini juga yang akan menjadikan seseorang hamba memiliki timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa datang seorang manusia, seorang hamba ketika itu di hari kiamat membawa dengan 99 catatan keburukan. Semuanya isinya maksud semua. Dan ia hanya memiliki satu catatan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka timbangan ini yang akan menjadi berat baginya di hari kiamat. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan atau di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya keimanan itu tadi yang kita sudah sebutkan. Ada yang namanya ucapan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berdoa. Dan ada yang namanya jawari atau anggota tubuh, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita membantu orang yang susah, kita membantu orang yang terzalim. Dan juga ada yang namanya i'tiqad atau amalan hati. Kita ada namanya cinta, ada namanya roja, berharap, bertawakal, ada juga namanya khauf, rasa takut. Dan ini merupakan daripada amalan-amalan daripada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan serendah-rendahnya iman adalah imatatul ada di thariq, yaitu seseorang memikirkan segala hal yang menjadi ada atau ada itu yang mengganggu seseorang ketika di jalan, dari duri-durian atau mungkin ada namanya bangkai tikus, maka itu dihindari. Dan ini juga merupakan bentuk daripada
keimanan. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan di antara cabang keimanan adalah memiliki rasa malu. Rasa malu adalah atau yang dimaksud dari hadis ini rasa malu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seseorang malu ketika di waktu sholat dia tidak ada. Dia malah lelap tertidur. Ketika di waktu puasa dia malah buka di siang hari. Dan ini termasuk dari al-haya, rasa malu. Dan ia pun malu ketika ada perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala dia langgar, khamar atau bermain judi atau yang semisal. Sebagaimana yang telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimat yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu dari para anbiya di dalam tasahi fasna maksyita. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sekehendak. Dan jika rasa malu itu telah hilang di diri kita, maka berbuatlah sesuka kita. Mau kita berbuat maksiat, mau kita mencuri, mau kita melakukan hal yang tidak senonoh, itu lakukan kalau kita tidak memiliki rasa malu. Tentu intinya seorang muslim ini harus memiliki rasa malu karena dengannya adalah taja, adalah mahkota seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.